Kementerian Desa itu, Menteri Desa itu akan sampai di desa yang paling ujung. Nah, tahun ini temanya perbatasan. Jadi kalau di Undang-Undang Desa itu banyak aturannya. Jadi pemerintahan, kemudian sampai membangun ya, memberdayakan masyarakat, membina lembaga-lembaga di desa. Ini podcast tapi ngomongnya daging melulu ini. Aduh! Angka-angka semua. Nyanyi kek? Nyanyi? Yakin lu mau denger suara gue? Gue tau suara lu emas banget. Tapi lu tahu nggak? Aduh, apa ini? Gue udah siap gendang. Cepetan. Gata, jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu aku lagi. Lagu siapa? Hah? Lagu siapa? Tar dulu, lagu siapa? Kayak pernah denger. Masa nggak tahu lu? Siapa? Itu loh, lulusan Indonesian Idol. Oh, gue tahu. Judika. Itu laki, ini cewek. Yang cewek. Oh, aku tahu kayaknya. Yang mirip-mirip aku gitu bodinya ya. Aku eksotis. Marion Jola ya. Iya, tuh. Aku tuh pengen banget kan. Jin, di mana sih manggungnya mau nonton? GBK ada nggak? Waduh, nggak ada nih kayaknya jadwal dia nih bukan di GBK. Dia menurut penerawangan gue. Di mana tuh kira-kira? Agak jauh sih. Perlu nyebrang pulau. Oh my god. Ini dong. Iya. Dari YouTube aja kita nonton gimana? Ah boleh? Rame tapi? Ya kita tanya aja nanti kebetulan nih. Emang ada yang nonton sebelumnya? Orang-orang yang ada di Kemendes ini ada yang nonton dia sebelumnya? Kok gue gak diajak? Ya itu DL. Gue juga sih. Tapi ya udahlah. Iya, jadi di mana dia manggungnya? Oh iya. Di itu loh, tahu nggak lo pulau, di suatu pulau di Nusa Tenggara Timur. Itu tuh kampung halaman dia juga loh. Iya. Di pulau ini ya. Kemarin tuh aku denger banyak lihat status, banyak yang update Rote. Ya. Di Rote ya? Di Rote itu bagus. Di situ. Iya. Pemandangannya juga indah ya nggak sih? Ih banyak banget. Iya. By the way, anyway, busway on the way. Sapa dulu dong, sobat PDKT. Aku udah lama vakum. Mana sih kamera? Kangen gak nih sama si Baren? Rone Pika ini. Rone Pika. Halo sobat PDKT, bertemu lagi dengan aku, Baren Rone Pika. Oh, dan aku Sally Alfiana. Di mana? Di PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Gitu. Suka bingung gak sih kalau gue begini-gini, itu tuh tanda tanya sebenarnya. Jangan ntar orang pusing liatin dulu begini. Ya gimana setelah cuti panjang udah puas. Alhamdulillah masih dipanggil lagi ya. Pak masih butuh nih Bang. Kebetulan kita hari ini ada guest star yang kemarin udah nonton Marion Jola. Dan beliau juga salah satu inisiator dari podcast PDKT. Biasa inisiator, inovator pokoknya. Baiklah, langsung saja ya kita panggilkan. Guest star kita kali ini adalah Bapak Ivanovic Agusta. Selamat datang lagi. Iya Bapak, selamat datang lagi. Oh iya kan di awal-awal episode kita kan di tahun lalu ya. Dibuka di 2022 oleh Bapak. Betul. Dan sekarang 2023 oleh Bapak lagi. Gitu. Sesuai dengan urutan video. Aduh Bapak. Tapi beda Pak, sekarang kita backgroundnya ini ungu-ungu. Iya. Jadi biar lebih sweet gitu Pak kita. Iya. Jadi walaupun pergerakannya masif ke depan tetap hatinya lembut gitu Pak. Bapak kayaknya ngeliat gitu ya? enak ya, udah mulai udah mulai capek lihat saya kayaknya. Ini salah rekrut orang. Aduh, gitu Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Ya alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Lagi sibuk apa nih sekarang Pak? Ya sibuk podcast kalau sekarang ini. Iya betul juga. Salah pertanyaan lu biasa banget. Average. Enggak biasa sibuk tanda tangan biasa. Oh, gini pasti Bapak hari ya. Gini gitu loh. Kemarin Bapak katanya ke Rote ya? Rote. Aduh bahasa Sunda. Rote ya Pak? Iya, Rote. Ketemu Marion Jola Pak? Ya, satu kapal. Satu ruangan. Ya Allah. Ada fotonya Pak? Ya? Oh, kalau nggak ada foto nggak ada bukti ya? Oh ya, hoax ya Pak. Harus ada fotonya nanti ring ya, gitu kan. Gimana Pak, tolong ceritain, sharing sedikit dong Pak, pengalaman di Rote gimana? Di Rote ya? Iya.
Jadi di Rote itu sudah pasti panas. Oh iya. Pesisir sih ya Pak ya? Ya, pesisir. Pesisir. Lautnya kalau dari Kupang tenang, menjelang Rote mulai bergoyang. Kayak kehidupan ya Pak ya. Iya. Kehidupan ini awal tenang, Tengah-tengah mulai tengah-tengah bergoyang. anjing. Alhamdulillah nggak karam, asal jangan karam aja ya Pak. Astagfirullahaladzim, istighfar. Karena TP itu TP. Iya. Tapi sampai sana ada hal yang menarik karena untuk pertama kalinya di titik nol itu ada semacam prasasti dari Menteri Desa. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Berarti baru tahun ini ya Pak? Ya, Tepuk tangan dulu baru ya. pertama dibuat oleh Menteri Desa. Iya, Titik iya. 0 kilometer di Iya. Rote itu ada prasasti pertama kali oleh Iya. Menteri ya Pak. Ih, Betul, betul. banget. prestasi tuh Pak. Iya, ini mumpung dilihat 2.000 orang. Iya Pak, betul Pak. Jadi yang kita pamerin kan harus prestasi ya Pak Iya. ya. Iya, betul, betul. Jangan Aja. julid aja tuh netizen. Ember. Iya, iya. Iya, iya, iya. Bapak kayaknya harus nyicil ini orang banyak banget polanya. Mulai gak enak gue. Ya itu, jadi ada prasasti jauh dari dari pelabuhan menuju situ. Jauh sih karena di ujung. Oh gitu. Apa Iya. tuh Pak tujuan dibuatnya prasasti itu? Ya sebetulnya untuk menunjukkan bahwa Kementerian Desa itu, Menteri Desa itu akan sampai di desa yang paling ujung, terluar sekalipun. Jadi dijangkau tetap ya Pak? Iya, walaupun iya. ujung tapi Iya. tetap dijangkau, didatangi gitu Iya, oleh Pak. betul. Tersentuh dan terawat dan terdampingi. Maklum deh. Iya. Kenapa Rote Pak? Ya memang setiap tahun pada waktu perayaan Undang-Undang Desa, Iya. 15 Januari itu ada temanya. Misalnya tahun lalu temanya Desa Adat. Makanya kita ada di Desa Adat Oh iya. Cipta Gelar ya tahun lalu. Jawa Barat ya Pak ya? Nah tahun ini temanya perbatasan. Jadi perbatasan itu peluangnya Merauke, Sabang, Miangas, sama Pulau Rote. Oh iya. Ya karena Merauke sudah bulan Desember, Oh iya. Miangas sedang sulit dijangkau, Rote juga sebetulnya agak sedikit ombak, cuman pas kita datang pas ombaknya sedang turun itu. Alam pun berbahasa Pak, merestui ya alam pun Kayaknya lagu, berbahasa. judul lagu ya. Tumben pipis Ya sekarang. Allah, kebanyakan ngomong sama kertas. Iya, nah. Tema waktu di tema, Rote, ya? mengusung Iya, iya. tema apa Mengusung tuh tema Pak apa? acara Ya kita? temanya memang tadi tuh desa perbatasan. Oh desa perbatasan. Iya, iya, Oh iya tadi udah ya. Iya, iya. Jadi dalam peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa ini Pak Iya. dengan tema Ya untuk pembangunan untuk pembangunan desa dari perbatasan. Pembangunan desa Dari dari perbatasan perbatasan. Iya, temanya. iya. Luar biasa. luar biasa. Kira-kira isu yang menarik itu yang dibangun kali ini dari tema tersebut apa Pak? Ya, memang perbatasan itu kan dulu ya sebelum reformasi Iya. sering tidak tersentuh itu. Kemudian setelah reformasi ada menteri untuk daerah tertinggal. Ya. Iya. Itu untuk daerah terluar, terpencil, perbatasan. Kemudian kita kenal 3T. Ya. Kalau di BPI kan 3P, kalau itu 3T. Ya. Gak enak kita kalau 3 tasti kan gak enak. Oh iya. Bisa aja. Jadi dan ternyata dengan dana desa itu, kalau dana desa kan dananya banyak, Iya. diberikan kepada seluruh desa. Kalau sebelumnya itu dananya ke desa masih sedikit dan nggak semua desa dapat. Nah setelah semua desa dapat, dengan ditambah dengan ketertinggalan wilayah, itu kemudian daerah-daerah perbatasan itu mendapatkan dana desa lebih banyak daripada yang dekat kota. Karena itu ternyata selama 9 tahun desa-desa perbatasan itu semakin tumbuh. Jangan diem aja.
Keren Pak. Jangan ditangkap Terkesima Pak. Jadi bener-bener progresnya gitu. Keren. Omongan Bapak terlalu berat apa saya gak nangkep. Tapi saya terkesima sih Pak, Iya, jujur iya. ya. Secara pribadi bahwa memang desa itu bener tumbuh loh, ada loh. Iya, Pertumbuhan jadi- itu nyata gitu loh Pak. Ya, pas awal 2015, awal dana desa ada itu, di situ tidak ada desa mandiri. Sekarang di perbatasan ada, jumlah desa perbatasan itu 1.900-an desa. Sekitar 130-an itu sekarang sudah mandiri. Nah, yang desa sangat tertinggal sudah turun drastis. Desa mandiri tuh berarti dia udah bisa, berdiri di atas kaki. Iya. Maksudnya mereka udah bisa iya, explore kearifan lokal mereka. Iya, betul. Karena kalau mandiri itu fasilitasnya sudah lengkap. Kita Jadi juga kalau kesana nyaman ya Pak ya. iya, Iya. karena kalau mandiri memang versi BPS itu disebut wilayah perkotaan. Padahal dia desa, tapi karena fasilitasnya lengkap, sering masuk wilayah perkotaan. Meskipun di perbatasan. Gitu. Oh iya ya. Jadi salah satu yang membuat desa perbatasan itu segera berkembang karena memang dana desa sampai ke mereka tiap tahun jumlahnya relatif lebih banyak daripada desa-desa. Bukan di perbatasan ya Pak. Iya, benar gitu. Oh, keren banget ya. Aku juga sempat ngobrol sih, katanya di sana tuh udah di Rote itu sama ada Kang Awan di Pusdaing ya. Harus disebut kemarin sih ke Rote dia. Kang Awan di Pusdaing namanya. Kang Awan di Pusdaing bahwa memang di sana tuh udah kan yang saya bayangin ya Pak ya, Iya, Rote iya, iya. di sana gersang. Iya, iya. Susah apa susah gitu, mohon maaf ya, bukan sumber air sudah dekat, bukannya apa gimana gimana air sudah kan? dekat gitu. Jadi ternyata di sana tuh udah Iya. lumayan Pak. udah Jadi kita bagus nggak udah emang buat wisatawan ke sana juga udah enak sangat ya. mumpuni Iya, gitu. iya. Memang kemarin jalan sampai ke desa yang paling ujung sebelum sampai ke titik nol itu, Iya. ya jalannya semua sudah Aspal. kalau tidak pakai aspal pakai beton. Wih. Jadi ya sudah enak sampai sana. Memang jauh tapi nggak terus jalan tanah Iya, gitu benar-benar. enggak. Jadi kita walaupun perjalanan jauh juga nikmatin Nyaman, ya Pak, jalan nyaman ya, nyaman, jalan pemandangan nyaman. kiri Bagus, kanan indah. kulihat saja itu indah. Iya, tergantung mobilnya juga sih. Kalau lu naik pick up mungkin ya masuk angin jadinya ya Pak. Bukannya indah. Kerokan pulang-pulang. Nah, Pak kan ini saya nggak tahu ya, agak melenceng dikit atau Iya, iya, enggak. iya. Cuman dari UU Desa. UU ya benar ya, Undang-undang. Undang-Undang Desa itu kan diatur juga terkait desa adat ya Pak ya. Iya, iya, iya. Desa adat. Nah kan tadi Bapak juga menyinggung tentang perkembangan di desa perbatasan itu tuh udah pesat. Pasti kan Iya. ada juga kerikil-kerikil, tantangan. Nah kalau desa adat tuh Pak kan lebih strict Pak. Iya. Dibanding dengan desa perbatasan atau desa-desa yang lainnya tuh Pak. Itu Iya. gimana ya Pak ya kalau Ya sebetulnya desa adat itu, iya. jadi kalau di undang-undang desa itu banyak aturannya. Jadi pemerintahan kemudian sampai membangun ya, memberdayakan masyarakat, membina lembaga-lembaga di desa. Itu aturannya banyak. Banyak itu ya sekitar 30-an lah peraturan menterinya itu. Nah, khusus desa adat, semua aturan yang berkaitan dengan pemerintahan boleh dilewati. Misalnya ya, kalau saat ini kan kepala desa dipilih, kemudian setelah itu dia menjabat selama 6 tahun, nanti bisa dipilih lagi. Kalau desa adat, sesuai adatnya. Kalau misalnya otomatis yang tetua adatnya itu kepala desa boleh. Nggak usah pakai pemilihan, nggak usah pakai nanti setelah sekian tahun dipilih lagi, nggak ada. Jadi langsung gitu ya Pak Iya. penunjukannya. Ya, cuman sampai 2 tahun yang lalu tidak ada desa adat yang seperti itu. Jadi kalau kita di Bali, yang disebut desa adat itu dalam undang-undang desa disebut lembaga adat. Jadi bukan desa, desanya tetap desa biasa. Kadang disebut generik, kadang disebut dinas. Nah itu lembaga adat itu. Ya. gitu. Baru tahun lalu ada desa adat di Jayapura. Karena di situ ada nomor
kodenya dari Kementerian Dalam Negeri, dia ada nomor desa kode, adat. nomor kode Ya. desa. Ya baru tahun lalu itu ada desa adat. Oh gitu. Sesuai Undang-Undang Desa. Nah terus Pak, berarti undang-undang desa pun bisa maksudnya menghormati adat yang ada Iya. di desa tersebut. Iya. Iya. Tapi tetap juga maksudnya pemerintah berusaha untuk ada regulasinya nih, Iya, gitu ya Pak ya. Iya. Ada peraturannya Iya. supaya juga kan biar lebih sejahtera, maksudnya biar lebih terarah juga Iya. gitu kan. Memang di Undang-Undang Dasar Iya. khusus untuk desa itu di bagian lampirannya pasal 18 itu disebut kalau seperti huta, di mana huta? Di Bali. Ya, Kuta. huta. Kalau kuta Bali, huta desa di Sumatera Utara. Tolongin biar kelihatan agak pintar dikit. Biar kelihatan Yang agak tadi pintar dikit. diikat aja tuh yang gue nyebut Bali. Ya guys, huta di apa namanya Batak, kemudian Gampong. Iya benar-benar. Iya. Kemudian ada Gampong, di mana Gampong itu? Gampong Aceh. Ah, iya. Nah, seperti itu ada sekitar 250 pada waktu Undang-Undang Dasar 45 diresmikan gitu ya. Itu disebut di situ ini adalah daerah istimewa. Dari situ di Undang-Undang Desa kemudian ada istilah kita menghormati hak asal usul. Apa asal usul itu? Ya. Ya itu tadi aja adatnya ya, itu. Adatnya, histori kenapa bisa ada desa itu ya Pak ya. Namanya asas subsidiaritas. Subsidiaritas. Ya, itu memastikan desa adat dan desa pada umumnya kalau dia punya aturan akan dibenarkan oleh pemerintah sesuai dengan kearifan lokal. Jadi menyesuaikan gitu bisa ya Pak? Iya, iya. Iya benar. Gitu. Bulat ya? Iya bulat Pak. Karena Ada yang lonjong juga dikit. Nah pelaksanaan undang-undang tadi Pak, ada nggak sih yang ngawasin? yang ngawasin. Jadi undang-undang desa itu memang pelaksanaannya ada yang bagian memberikan uangnya ya. Dari awal itu Kementerian Keuangan. Ada yang memastikan prioritas untuk penggunaan dana desanya di Kementerian Desa. Kalau yang mengelola pemerintahan di mana coba? Dagri. Iya, Mendagri. Nah, pengawasannya di mana? Pengawasannya Ren. Nah, pengawasannya itu memang sekarang ada namanya aplikasi Siswas Kedes. Sistem pengawasan keuangan desa. Itu dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. Oh, kolaborasi ya Pak. Kolaborasi. Kalau Kementerian Desa itu menyampaikan pengawasannya langsung dari masyarakat. Makanya di dalam webnya Kementerian Desa itu ada file untuk APBDes yang nanti ditaruh besar-besaran baliho supaya masyarakat tahu desa saya tahun ini mau membangun apa. Dengan anggaran berapa gitu Pak? Transparansi sampai ke situnya ya Pak? Iya, termasuk akan dibangun di kampung yang mana, di RW yang mana gitu. Oh gitu. Bukannya begitu. Saya iya. Wawasan baru nih Pak, jujur ya Pak ya. Dari tadi Bapak ngasih kuis mulu. Ya? Iya, jadi deg-degan. Aduh, ngobrol sama Bapak jadi kayak ketahuan. Aduh episode ini Nggak kita tahu ya kamu ya. Gitu. Episode ini kita di prank. Iya benar ya. Terima kasih loh ya. Dikemas dalam gaya bahasa, bukannya emang begitu. Aku baru tahu. Ini apa ya? Terus Pak ini, sebelum ada undang-undang desa, dasar hukumnya pembangunan desa apa sih Pak? Sebelum ada undang-undang itu. Memang undang-undang desa sebelum ada itu semua tentang desa masuk dalam regulasi pemerintah daerah. Makanya dulu ada undang-undang pemerintahan daerah, di dalamnya ada pasal-pasal desa. Sampai 2004. Kemudian setelah itu ada inisiatif membagi 3. Ada undang-undang pemerintahan daerah tetap ada, terus dibagi lagi khusus untuk kepala daerah, untuk pilkada dan sebagainya. Satu lagi khusus untuk desa. Karena itu kemudian muncullah undang-undang desa.
Kalau sebelumnya ya bareng-bareng dengan kabupaten dan sebagainya. Oh, gitu. Ya. Jadi Kecuali levelnya di bawah undang-undang ada khusus desa. oh, Ya. gitu, Pak. Ya. Iya, iya. Biasanya itu apa? Biasanya Ini mulai nih. Agak deg-degan nih aku nih. Biasanya apa, Pak? Biasanya apa, Pak? ya support sekali atau apa? Bukan Oh, luar biasa sekali. luar biasa Oh, itu sekali. ada satu lagi teman Kenapa sekarang saya. sekarang kok jadi oh begitu? Oh, gitu. Udah berapa kali oh begitu ya? Lebih kayak emang terkesima sih, Iya, Pak. kayak- Iya. Oh gitu. Emang sambil gitu loh, nambah Bang. Nanti wawasan. sama tim kreatif. Iya. Oh begitu, pas pertama ditulis angka 1. Terus nanti yang kedua. Tolong tim kreatif dihitung berapa kali kita ngomong oh begitu kan? Pertanyaan terkait undang-undang desa itu biasanya kan berkutat tentang pemanfaatan dana desa. Iya. Nah, menurut Bapak itu bagaimana tentang itu? Ya memang satu hal yang penting ya di pertanyaan pemanfaatan dana desa itu ya kita harus mendokumentasikan ya, ada datanya. Jadi pada waktu evaluasi RPJM nasional 2014 sampai 2019 itu sempat di pertengahan periode itu disebut bahwa oh ini rapotnya merah sama kuning. Tapi yang menarik itu alasan di dalam catatan kakinya karena tidak ada data pendukung. Jadi dianggap merah itu karena tidak ada data pendukung yang mengatakan dana desa dimanfaatkan untuk apa. Ibaratnya nopik Tidak di- hoax gitu iya. ya Pak ya. Iya. Nggak ada bukti hoax berarti Iya. gitu ya. Oh, iya. Makanya sejak 2018 itu Kementerian Desa membuat dokumentasi semua pemanfaatan dana desa. Jadi ada buktinya ya, Pak? Iya. Sebetulnya di awal itu 80% pemanfaatannya untuk infrastruktur. Jalan, jembatan. Kemudian setelah Covid, Iya. itu sekitar 37% itu pemanfaatannya untuk bencana. Istilahnya bencana non alam. Karena bencana dibagi bencana alam, bencana sosial, ini bencana non alam. Ya. Kena penyakit. Itu jumlahnya segitu. Jadi sampai sekarang kira-kira masih ya sampai tahun lalu ya. Itu masih sekitar 48% dana desa dipakai untuk bencana itu COVID-19. Penanggulangan COVID ya, Pak? Iya, iya. Iya. Ya, oke. Luar biasa sekali. Oh gitu lagi. Ada kali saya ganti, langsung saya ganti. Bukan begitu, luar biasa sekali. Ada kali udah 1000 kita ngomong, oh gitu. Tapi emang dana desa tuh isu seksi sih Pak ya. Karena mungkin Ya, sebetulnya karena bukan mungkin perempuan sih. dana. Bukan Iya, Pak, perempuan iya. loh. Oh iya. Jadi nggak seksi. Iya, jadi benar langkah-langkah Semangat bahwa kali ya. langkah-langkah bahwa kita harus punya dokumentasi. Iya, setiap betul, itu betul. Memang betul Pak. Iya. Jadi yang protes juga bisa bukan protes ya bahasanya, yang minta kejelasan juga kita juga bisa Iya. kasih ini loh, Iya. ada loh gitu. Bisa kalau di Kementerian Desa bisa langsung dilihat di webnya. Oh, lengkap Jadi- tuh. Buka web kemendesa.go.id ya Pak ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Itu Oh dia. gitu. Jadi, Luar biasa sekali. Kalau ditepukin tangan biar tapi nggak kenapa grogi. itu penting? Iya. Sebelum dana desa itu persis sebelum dana desa itu pendapatan desa itu rata-rata 350-an lah juta per desa. Per desa. Saat ini dengan adanya dana desa itu 1,6 miliar Ya per Allah, berapa desa. kali lipat ya? 3. Ya, hampir 4 kali lipat kali lebih. lipat. Iya. Luar biasa sekali. Kalau gitu. Ya kan? Ih, tapi memang benar siapa ya? Iya, makanya memang benar bahwa dana desa itu berpengaruh bagi desa. Iya. 58% APBDes isinya dana desa. Dana desa ya. Keren, benar. Ini podcast tapi ngomongnya daging melulu ini. Aduh. Angka-angka semua. Daging melulu luar biasa sekali. Ampun, ngisi nggak nih otak kita kan langsung? Ngisi langsung kan Langsung, bermanfaat, langsung. berfaedah nih tontonan
Jangan lupa ditonton kan. Nah, balik lagi Pak ke undang-undang desa nih Ya, Pak. kalau bilang jangan lupa ditonton, pasti sama penonton ya, pasti udah nonton. Ya enggak. Balik lagi ke undang-undang desa Pak. Iya, iya. Perubahan yang paling signifikan kaitannya dengan pembangunan desa Pak sebelum dan sesudah adanya undang-undang desa tersebut tuh apa Pak? Iya, jadi memang sebelum undang-undang desa, dari sisi uang tadi ya, Iya. total pendapatan desa di APBDes itu 24 triliun. Setelah ada undang-undang desa langsung naik menjadi 50 triliunan. Wow, 2 kali lipat desa. 2 kali lipat lebih ya. Iya. Kalau sekarang itu sudah 118 triliun pendapatan desa. Jadi Keren banget. itu dari sisi itu ya. Iya. Kemudian dari sisi yang lain karena punya uang, Iya. maka pembangunan di desa itu ditentukan oleh orang desa sendiri. Kalau dulu hanya 78% desa yang punya uang dan uangnya sedikit gitu untuk membangun. Iya. Tapi sekarang pasti tiap tahun mereka punya. Jadi pembangunannya semakin merata. Dari desa, bagi desa, untuk desa. Yang bener nggak sih? Iya bener ya. Sebetulnya bukan Kayaknya kurang pas. oleh desa Oleh untuk desa. Oleh Dari desa untuk dari desa. desa, oleh desa, untuk desa ya Iya, Pak ya. iya. Keren tuh. Kalau saya pribadi sih ya Pak, ngedenger bahwa memang desa-desa banyak yang maju tuh happy sih Pak. Kayak apa ya, punya Kebanggaan. bisa Iya, iya. gitu. Bisa podcast di desa-desa. Iya, berarti kayak kan kemarin. Kayak dengan kemarin. dengan indikatornya kan berarti kalau misalnya desa itu mulai Maju. mandiri atau maju berkembang, berarti kan SDM-nya juga berkembang. Iya, Pak, betul, ya? Itu betul. jadi kayak lagi. iya kayak yang bukan jadi kayak yang bukan ini dalam arti positif ya Pak. Iya, Kayak, iya, iya. ya Allah dari desa bisa loh gitu. Iya, Tapi iya. ini dalam arti positif ya, bukan yang mendiskreditkan Iya. orang desa. Enggak bisa. Ih dari desa bisa, kita aja yang di sini yang apa-apa Kita aja yang muda orang desa juga nggak gitu. progres. Maaf gue orang desa juga nih. Desa Bojong. Iya. Balik Iya, lagi iya. deh. Ini Pak, desa yang paling berkesan untuk Bapak selama mengimplementasikan undang-undang desa. Yang paling Desa berkesan yang banget. paling berkesan. Ada satu desa, Iya Pak. Boleh disebut nggak namanya? enggak. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Bukan sih, karena lupa aja namanya. Aduh, bagus juga nih. Di Maluku. Di Maluku ya? Iya, dia apa namanya itu, dana desanya dipakai untuk membantu pertanian. Jadi desanya kemudian dari desa sangat tertinggal sekarang mandiri, dan pulau itu kemudian menjual padi sampai keluar pulau karena sudah terlalu banyak di dalam pulau. Dan ternyata kemarin ke Merauke itu juga ternyata padi di Merauke itu juga sudah surplus, jadi dijual keluar Merauke. Kemudian di Pulau Rote juga sama, padinya sudah surplus, dijual sampai keluar Pulau Rote. Jadi untuk desa-desa yang memang terpencil kemudian terluar, justru itu salah satu sumber untuk surplus beras. Iya ya. Ternyata begitu. Banget berarti. Oh sekarang saya ganti Pak, bukan luar biasa, sekarang Keren banget. Keren banget ya. Berarti ya. Oh begitu, Jadi oh begitu. begini. Keren banget. Iya berarti yang tadinya desa yang dibilang apa ya Pak, di underestimate kan mungkin ya Pak ya. Iya, iya, iya. Terus ternyata Ada bisa memberi hasilnya. iya, Iya. malah surplus gitu. Iya. hasil panen mereka, hasil padi mereka tuh malah Iya. bisa keluar ya Pak ya. Dari BPI Iya. itu sudah menunjukkan yang lompatannya tinggi, Iya. itu justru desa-desa di perbatasan kemudian yang terpencil itu. Jadi ternyata dana desa itu dipakai untuk membangun fasilitas, dan itu yang membuat indeks desa membangun mereka itu melompat lebih tinggi daripada yang di kota. Kalau di kota kan sudah ada fasilitasnya. Iya, udah. Di sana dari tidak ada jadi ada. Dan itu tanpa sponsor ya Pak ya. Memang Ya benar-benar- sponsornya dana Ada desa. desa tadi. Oh maksudnya dari luar gitu. Ya, ya, ya. Iya. Jadi memang hanya mengandalkan
dana desa dan memang SDM-nya mereka gitu kan ya Iya, Pak ya? benar, Betul benar. kan? Iya. Ih, luar biasa Besti. Ting dong, ting dong, ting dong. Masih mau ngobrol, masih mau ngisi otak, masih mau ngisi otak. Oh durasi. Dia masih rindu dia nanya-nanya malu habis cuti. Iya. Udah, aduh ngobrol. Ada apa? Saatnya kita Kuis. Iya. Akhirnya kita kuisin. mau Pak pakai Ivan. musik jeng 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 royalti nggak nanti nih? Enggak kan kita ukulele kan? Iya. Kuis Pak untuk Pak Bapak. Ivan izin. Iya, iya, iya. Kita Iya. memberikan kuis. Jawab Jawab apa nih? Jawab cepat. Jawab cepat. Jawabannya harus tepat. Pertanyaan cepat, Jawaban jawaban cepat. cepat. 1, 2, 3. Menulis atau membaca? Menulis, Pendengar atau pembicara? membicara. Gudeg apa McD? Enggak. Ini adalah fakta baru yang saya dengar dan mungkin semuanya juga baru dengar ya Pak. Iya, iya. Ada apa dengan gudeg dan McD? Kok Bapak seperti tidak bisa Enggak, saya memilih? dua-duanya enggak, saya MCD. Di Bapak nih. Toko buku atau pantai? Toko buku. Terakhir, kalau toko bukunya di pantai nggak apa-apa ya? Iya, betul. Ada ya? Ada. Terakhir, Maisel. Terakhir. Maisel, Sari namanya. Sari, iya. Ya Allah, udah melupakan kita. Udah melupakan kita. Abisnya mirip kan berdua mulu ya terus aja. Kudus atau Jogja? Iya, iya, iya. Oh, begitu. Nah, Kudus. Ada apa Pak di Kudus? Ada Ya? apa di Kudus, Ada apa Pak? di Kudus? Di Kudus. Iya. KTP pertama. Oh sekarang udah berpindah. Enggak Kota sih. kelahiran ya Pak? Iya, kota kelahiran. Kalau Jogja, Pak? Toko buku ya itu. Saya jadi pengen tahu toko bukunya sebelah mana. Sebelah mana? Ya, aduh. Jauh amat toko bukunya, Bapak. Baik Kan banget bisa. nih. Jadi banget seru ya. Ini satu-satunya portal atau tempat yang bisa membuat kita ngobrol dengan Pak Kabarin lebih dekat Dan lebih kocak. dan lebih kocak. Iya, di mana lagi Kapan kan? lagi? Biasanya sikap kita begini nih kalau Iya. ngadep. Sekarang bisa belok ini. Bercanda ya. Bercanda ya. Tapi ada ini yang mau disampaikan nggak sih, Pesan-pesan Pak? untuk sobat Pesan PDKT gitu, atau- Pak, di Nah. tahun 2023 ini. Di tahun 2023. Aduh, gimana ya? Apalagi selain pesan Odi ini? Enggak, karena kalau pesan itu kayak orangnya udah tua ngasih pesan-pesan. Oh, iya. Enggak. Kita masih suka harapan daripada pesan. Harapan Bapak. Ya udah. Harapan Bapak Harapan. di 2023 ini 2023. apa? 2023 Iya, untuk BPI dan Kemendes. Iya. BPI BPI. banyak yang bisa naik, notulen. pengen panen naik pangkat buat teman-teman di BPI. Amin. Mulia banget ya Allah. Amin, amin Pak, amin, amin ya Allah, amin, amin, amin. Apa naik pangkatnya TP itu? Ya jadi jadi apa? Jadi PNS. Iya, iya, iya. Amin, amin, amin ya Allah Pak. P3K ya, PNS. P3K, Amin, ya, amin, iya. amin, amin ya Allah. Ih, didoain. Langsung sama Bapak. Jadi harapan. Iya. Terus Pak. Terus jalan apa? Amin ya Allah. Enggak, kalau untuk Kementerian Desa, ya kita tahun ini sebetulnya tahun yang menentukan apakah nanti Kementerian Desa tetap ada atau tidak. Karena tahun ini tahun untuk merancang
perencanaan pembangunan jangka menengah. Kalau kita bisa memasukkan pentingnya Kementerian Desa, kita yakin akan terus jalan. Kalau enggak ya siap-siap melebur. Oh begitu lagi. Yang keberapa ini? Mau ngomong luar biasa. Sapi sedih. Mau ngomong luar biasa kayaknya nggak cocok. Gimana ya? Oh gitu, Pak. Iya, jadi perjuangan BPI tahun ini seperti itu. Jadi iya harus bisa membuat argumen yang sangat kuat bahwa Indonesia masih membutuhkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Butuh dong buktinya. Itu baru Buktinya, ya Allah kan desa tertinggal jumlahnya turun drastis. Iya, Ada betul. banyak desa mandiri. Iya, tadi desa kan. mandiri naik melonjak tinggi. melonjak tinggi, ya kan? Terus Ya banyak. gue takut salah ngomong. Ya maksudnya kan banyak ya Pak. Iya. Bukti konkret bukan Iya. hoax. Iya. Ada datanya. Ada gitu. Seperti Iya. yang Bapak suka omongin, semuanya harus by data, ya kan ya Pak ya? Iya. By data semuanya, jadi kita ngomong itu ada by data, nggak hanya Hanya ngomong aja. speak aja ya Pak ya. Iya. Nah itu pasti bisa lah dilihat. Kami mohon lah. Terus untuk ini, aku boleh nggak sih nanya gini? Untuk pribadi dan keluarga harapannya apa? Untuk pribadi dan keluarga. Iya. Boleh nggak sih Pak? Aduh nanti kepo lu. Tapi kalau nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Kalau bisa jawab sih. Nggak sih Pak, bercanda. Enggak sih, untuk pribadi dan keluarga ya apa ya? Ya. Kalau semua sudah jalan, bisa lebih santai. Kalau semua nggak jalan, Karena jadi lebih lama di kantor. waktunya Bapak lebih banyak, Lebih banyak di kantor. di Iya. ya, Pak. kasih keluarga. Iya. Iya. Pak, amin. Mudah-mudahan semuanya Pokoknya lancar. kita pernah ketemu jam 11 malam. Iya Oke. Pak, betul. Pas jam 12 malam sudah gak ketemu lagi. Dia udah jadi Cinderella, Pak. Oh iya. Langsung. Dia kan khawatir sampai jam 12 ya, jadi harus Jadi pulang belum dulu. pulang, saya udah pulang. Mau Iya. jadi tikus nanti Pak saya. Iya. Ya Allah, ramai banget ya ini ya. Ya kan, seru kan? Iya, jadi obrolan ini kalau menurut saya pribadi sih ngisi otak, tapi juga santai, bisa ngelihat sisi lain dari Pak Ivan. Mana sisi lain? Iya, kan gini sih. Ini dia sisi lain. Sisi lain dari Pak Ivan. Aduh, nanti lagi ngobrol-ngobrol tapi mengungkap sisi lain Pak Ivan boleh ya, Pak? Khusus ya. Khusus. Oh, gitu ya. Khusus, Pak. Ngomongnya juga bukan khusus. Khusus gitu coba, Pak. Ngomongnya Canda, Pak. gitu Pak. Jadi ini posisinya nggak itu khusus gitu Pak. Boleh ya Pak ya? Kapan-kapan ya Pak? Iya. Boleh ya? Episode 10 lagi. Hitungin ya, hitungin. Episode 10 di 2023 ya Pak ya. Oke, Bapak terima kasih banyak Pak Iya, sudah meluangkan sama-sama. waktunya. Kalau dari kita pribadi makasih banyak sudah Sharingnya masif tadi gitu loh. ya untuk ayo dong, tetap bergerak dong, podcast dong, semangat dong. Iya, gitu. iya. Jadi terima kasih. Terima kasih. Iya, waktunya. Tadi udah waktunya. Cerita-ceritanya terima kasih. Sharingnya pengalaman Sharing tadi, pengalaman. kan. Betul. Ini daging semua nih Pak isinya Pak. Dagingnya. Semoga kita bertemu lagi di Lain kesempatan ya. dengan tema yang lebih menarik ya Pak Iya. ya. Bapak mohon maaf ya kalau saya ada salah-salah kata perbuatan. Sama kami sekali mohon maaf, juga Pak. kurang Iya. sopan. Karena ini sejujurnya kita nggak ada niat apa-apa, Pak. Iya, karena terlalu santai. Jadi lepas Pak, mohon maaf ya Pak ya. Closing. Oh ya closing. Oke, kita juga mau ngucapin terima kasih buat Sobat Paket DKT yang udah nonton. Iya, terus jangan lupa juga nih video ini, jangan lupa ditonton. Iya, betul. Di mana? Di YouTube channelnya BPI Kemendes PDTT setiap hari Jumat jam 5 sore. jam 5 sore. Ya, Gitu. terus jangan lupa apa? Like, Comment subscribe, and share. and share. Dan bunyiin lonceng merahnya ya. Lupa nih. Udah mau pencet jadi loncengnya. Klik Jangan lupa klik lonceng merahnya, lonceng merahnya. Kerja lagi lo lonceng merahnya. Cukup. Anda cukup. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
saya Baren Ronevika. Saya Elfriana dan Dan saya Ivanovic Agusta. Kami pamit. Terima Undur kasih. diri. Bye bye. See you. Stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDKT. Mantap.